Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Abel Suhaila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas AING semester 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dengan persyaratan ujian tengah semester mata kuliah AIKA Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, SAG, MAG. Baik, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu dengan judul Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan Islam dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan tajdid. Apa sih tajdid? Tajdid yaitu sesuatu yang memang telah memiliki wujud yang real atau dengan disebut jelas. Pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Dengan adanya pergerakan pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang timbulkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern saat ini. Dan ada beberapa tokoh pembaharuan Islam yang berhasil mengembangkan pergerakan agama Islam di dunia seperti yang pertama yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Yang kedua yaitu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga itu adalah Muhammad Ali Pasha sebagai tokoh pembaharuan Islam di negara Mesir. Lalu yang terakhir itu adalah Sultan Mahmud II, tokoh sebagai pembaharuan tokoh Islam di Turki. Lalu untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai penjelasan materi tentang latar belakang Muhammadiyah dan tujuannya. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri yang bernama Muhammad Sangido. Muhammad Sangido merupakan seorang Khatib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharun yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Muhammadiyah mulai berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1982 yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan didirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sempat menuai pro kontra oleh masyarakat dan tidak diterima dengan ajakan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Namun, berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapatkan sambutan hangat dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung, sehingga dalam kurun waktu yang singkat, ajakannya menyebar keluar kampung, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Tujuannya Muhammadiyah ini sendiri yaitu memberikan ajaran tentang Islam murni menurut Al-Quran dan hadis. Pembinaan dan penyiapan generasi muda agar bisa menjadi pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan makmur. Dan materi selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang disebut dengan Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau juga adalah sebagai putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Muhammad Darwisi. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada tahun 1883, beliau sudah melakukan ibadah haji ketika beliau berumur 15 tahun. Dan beliau sudah 5 tahun tinggal di Mekah. Lalu di tahun 1888, Muhammad Darwisi atau yang disebut dengan Ahmad Dahlan ini resmi diganti namanya pada tahun 1888 tersebut. Dan di tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dinamakan dengan Muhammadiyah. Pembaharuan dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperluas agama Islam dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota.
Salah satu pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi poin terpenting bagi kita sebagai penerus generasi dengan mengembangkan agama Islam, yaitu kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Lalu materi selanjutnya itu mengenai dengan mukadimah anggaran dasar dan AD atau ART Muhammadiyah. Mukadimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dan beberapa pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yaitu ada dua. Pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban umum hidup manusia. AD atau ART Muhammadiyah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau disebut dengan AD atau ART, merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya yang berfungsi sebagai pedoman dan pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi yang bersangkutan. Peraturan dari AD/ART Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama ada internal dan yang kedua eksternal. Lalu tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelolaannya dalam pelaksanaan organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggota organisasinya. Dan tujuan keduanya itu adalah terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan manajemen organisasi. Lanjut, untuk materi selanjutnya menjelaskan tentang memahami kepribadian Muhammadiyah. Sesungguhnya, kepribadian itu merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Kiai Haji Fakih Usman sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam Muhammadiyah sudah benar-benar memahami apa sesungguhnya sifat-sifat khusus Muhammadiyah itu. Karena itulah kepada mereka yang tidak berlaku sewajarnya dalam Muhammadiyah, beliau pun dapat memahaminya yang benar-benar dirasakan oleh almarhum Kiai Haji Fakih Usman, ialah Muhammadiyah adalah gerakan. Dan gerakan Islam ini yang disebut oleh Kiai Haji Fakih Usman itu menjelaskan bahwa gerakan Islam berdasarkan Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan dengan jalan politik atau bukan jalan kesengsaraan, melainkan dengan pembentukan masyarakat tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasainya sejak zaman Belanda, Jepang, dan sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu sifat-sifat Muhammadiyah itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua adalah kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dan yang ketiga yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup atau yang lebih singkatnya MKCH, yaitu diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat dari Muktamar 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1970. Dan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Hidup berasas Islam ini berimplikasi pada kesadaran cita-cita hidup yang ingin dicapai, berbuat terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammadiyah juga menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap lapisan bangsa melalui jalur kultural untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidangnya yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Sekian penyampaian materi mengenai Aikak Muhammadiyah dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.